semua. Salam, salve, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Jadi baik, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang kekeringan berkepanjangan. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai ketua atas nama Sisilia Kije dan teman-teman saya. Saya atas nama Dwi Mati Sukma. Saya Mariana Tauliana K. Saya atas nama Siska Liang Burana. Jadi selanjutnya kami akan masuk ke materi. Materi yang pertama itu saya sendiri yang bawakan. Yang pertama itu pengertian kekeringan berkepanjangan. Kekeringan berkepanjangan adalah kondisi ketika suatu wilayah mengalami kekurangan air dalam waktu lama atau berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Akibat curah hujan sangat rendah atau tidak turun sama sekali. Akibatnya, sumber air seperti sumur, sungai, dan waduk mengering sehingga kebutuhan air bersih, pertanian, dan kehidupan sehari-hari terganggu. Jadi yang berikutnya itu faktor-faktor penyebab kekeringan berkepanjangan. Yang pertama itu ada faktor alam, curah hujan yang rendah itu dalam waktu yang lama. Jadi hujan jarang turun itu sehingga persediaan air di sungai, sumur, atau waduk itu tuh berkurang. Akibatnya terjadinya kekeringan atau kekurangan air. Kemudian yang kedua itu perubahan iklim yang mengubah pola hujan dan meningkatkan suhu. Terus yang kedua ada faktor lingkungan itu pengundulan hutan. Jika banyak pohon yang ditebang, air hujan itu tidak diserap dengan baik. Akibatnya itu adanya air di tanah yang berkurang dan mudah terjadinya kekeringan. Terus yang berikutnya kerusakan daerah resapan air. Ini menyebabkan air hujan itu tidak dapat masuk dan simpan di dalam tanah. Akibatnya cadangan air tanah itu tuh berkurang pada saat musim kemarau, mudah terjadinya kekeringan. Jadi yang ketiga itu faktor aktivitas manusia itu penggunaan air yang berlebihan. Jadi air yang digunakan secara terus-menerus itu akan terjadinya kekeringan atau airnya cepat habis. Kemudian ada pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik. Kemudian ketiga itu pencemaran sumber air itu seperti limbah rumah tangga atau industri yang buangnya itu ke sungai atau ke danau. Akibatnya itu meskipun airnya tersedia tetapi tidak digunakan karena tidak layak untuk dipakai. Kemudian berikutnya itu dampak langsung. Itu yang pertama ada gangguan kesehatan fisik akut. Itu kekurangan menyebabkan berkurangnya ketersediaan air, namun tubuh yang berkurang cairan itu akan mengakibatkan dehidrasi seperti lemah, pusing, kekurangan darah, dan lain-lain. Kemudian kelompok yang rentan untuk terkena dehidrasi itu tuh seperti kelompok lansia, anak-anak, kemudian ibu hamil, dan pekerja itu seperti petani. Petani itu tuh berisiko untuk terkena dehidrasi karena kekurangan cairan itu tuh cukup tinggi. Kemudian selanjutnya itu kelelahan fisik dan penurunan daya tahan tubuh itu seperti suhu lingkungan yang tinggi selama kemarau panjang itu tuh meningkatkan pengeluaran cairan itu melalui keringat. Jadi kalau cairan yang keluar lewat itu keringat tidak diganti dengan cairan atau cairan minum itu yang cukup, tubuh kita tuh akan bisa mengalami dehidrasi. Akibatnya itu kita jadi lemas, pusing, yang macam tadi kekurangan dehidrasi itu bisa pusing, kekurangan darah itu juga. Jadi yang ketiga itu gangguan akses air bersih dan sanitasi seperti sumur yang airnya itu tuh sudah mengering itu tuh membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, mandi, mencuci. Kemudian yang berikutnya peningkatan penyakit menular berbasis lingkungan itu seperti dengan keterbatasan air bersih, masyarakat itu sudah mulai terkena penyakit seperti diare akibat konsumsi air yang tercemar, kemudian penyakit kulit seperti gatal-gatal, dan infeksi saluran kemih akibat kekurangan kebersihan. Jadi kemudian itu dampak sosial dan psikologis awal itu tuh saat terjadinya krisis air, masyarakat itu mulai merasa khawatir karena mereka takut makanannya itu berkurang dan penghasilan dia punya panen itu menurun. Kekhawatiran ini bisa menimbulkan stres, terus konflik antar warga, dan ketegangan dalam keluarga. Kemudian gangguan layanan kesehatan dan distribusi bantuan itu saat kekeringan, masyarakat lebih fokus itu mencari air sehingga akses fasilitas kesehatan itu menjadi terhambat. Akibatnya itu kasus dehidrasi atau penyakit menular itu bisa terhambat ditangani. Baik, selanjutnya
Dampak jangka pendek pada kekeringan berkepanjangan. Dampak jangka pendek kekeringan berkepanjangan adalah efek atau akibat yang langsung dirasakan dalam waktu yang singkat, seperti beberapa hari hingga minggu, yang mengakibatkan berkurangnya kebersihan air. Dampak ini biasanya cepat muncul dan langsung mempengaruhi kebersihan serta kondisi dan kehidupan masyarakat. Dampaknya biasanya yang terjadi itu yang pertama, penyakit yang ditularkan melalui air. Meningkatnya penyakit yang ditularkan melalui air terjadi karena keterbatasan air bersih, sehingga masyarakat menggunakan air yang tidak higienis yang mengakibatkan penyakit seperti diare dan infeksi saluran pencernaan. Yang kedua, penyakit kulit meningkat. Keterbatasan air membuat masyarakat sulit menjaga kebersihan diri seperti mandi dan mencuci pakaian, yang menyebabkan munculnya gangguan kulit seperti gatal-gatal, dermatitis, dan infeksi kulit. Yang ketiga, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Penyakit ini terjadi akibat kondisi lingkungan yang kering dan berdebu yang terjadi selama musim kemarau. Debu yang berterbangan dapat mengiritasi saluran pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit seperti batuk, pilek, dan ISPA. Yang berikutnya, dehidrasi dan kelelahan. Karena keterbatasan air minum, tubuh kekurangan cairan sehingga menyebabkan dehidrasi. Selain itu, masyarakat tetap melakukan aktivitas dalam kondisi panas dan kekurangan air yang menyebabkan tubuh menjadi lemas dan mudah lelah. Berikutnya, kekurangan pangan dan penurunan asupan gizi. Hal ini disebabkan oleh menurunnya hasil panen akibat kekeringan, sehingga ketersediaan makanan berkurang yang menyebabkan asupan nutrisi tidak mencukupi. Selanjutnya, terjadi perburukan penyakit kronis pada masyarakat yang memiliki penyakit sebelumnya. Penderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes dapat mengalami perburukan kondisi karena keterbatasan akses pelayanan kesehatan dan kondisi tubuh yang mudah menurun. Berikutnya, kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, anak-anak, dan lansia. Mereka lebih mudah mengalami dehidrasi, kekurangan gizi, serta penyakit infeksi, sehingga risiko komplikasi meningkat. Selanjutnya, dampak jangka menengah. Dampak jangka menengah dalam krisis bencana adalah efek atau konsekuensi yang muncul setelah fase darurat awal atau hari minggu pertama. Tetapi sebelumnya pemulihan jangka panjang sepenuhnya tercapai. Biasanya terjadi dalam beberapa bulan setelah bencana. Dampak yang pertama, penyakit menular. Keterbatasan air bersih dan rusaknya sistem sanitasi selama kekeringan menyebabkan masyarakat menggunakan sumber air yang tidak higienis. Hal ini meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air bersih seperti diare, demam, tifoid, hepatitis A, dan penyakit kulit. Selain itu, kondisi lingkungan yang kotor serta daya tahan tubuh yang menurun dapat meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada masyarakat. Selanjutnya itu yang dampak yang kedua, masalah gizi diet. Kekeringan menyebabkan gagal panen, penurunan produksi pangan, dan kenaikan harga bahan makanan. Kondisi ini mengakibatkan kekurangan asupan gizi, terutama pada kelompok rentang seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Dampaknya berupa gizi kurang, penurunan berat badan, anemia, serta meningkatkan risiko penyakit akibat daya tahan tubuh yang lemah.
Selanjutnya dampak yang ketiga itu penyakit vektor. Perubahan perilaku masyarakat dalam menyimpan air seperti penggunaan wadah terbuka dapat menjadi tempat perkembangan biakan nyamuk. Hal ini meningkatkan risiko penyakit berbasis vektor seperti demam berdarah, dengue, DBD, dan malaria. Selain itu, sanitasi lingkungan yang buruk juga dapat meningkatkan populasi serangan pembawa penyakit. Selanjutnya, dampak yang keempat itu gangguan kesehatan mental. Pada tahap ini, masyarakat mulai merasakan tekanan psikologis akibat kesulitan ekonomi, kehidupan mata pencaharian, dan ketidakpastian kebutuhan hidup. Yang keempat itu dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang bencana mencakup masalah kesehatan kronis dan perubahan besar pada sistem kesehatan masyarakat. Jadi yang pertama itu gangguan mental kronis, yaitu tekanan hidup yang berkepanjangan lama akibat kehilangan mata pencarian, kemiskinan, dan ketidakpastian. Kebutuhan dasar menjadi gangguan mental kronis. Jadi masyarakat yang berisiko mengalami depresi berat berkepanjangan, kecemasan berat, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, serta gangguan tidur. Yang kedua itu masalah kesehatan kronis dan tidak menular. Kekeringan menyebabkan kekurangan gizi jangka panjang, dehidrasi berulang, serta pola makan tidak seimbang yang dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Ketiga itu kerusakan sistem layanan kesehatan, yaitu keterbatasan sumber air, tenaga kesehatan, serta logistik. Akibat krisis berkepanjangan dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang keempat itu dampak pada kesehatan reproduksi, yaitu perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang rentan dalam kondisi kekeringan yang berkepanjangan. Kekurangan gizi dan anemia dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, bayi berat lahir rendah atau BBLR, serta kematian ibu dan bayi. Selanjutnya, respon cepat atau fase akut. Respon cepat pada kekeringan berkepanjangan dilakukan segera ketika dampak mulai dirasakan masyarakat dengan fokus pada penyelamatan nyawa. Selanjutnya, yang pertama itu tim medis darurat. Pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah terdampak menjadi prioritas untuk memberikan pertolongan pertama pada kasus dehidrasi, diare, kelelahan, dan penyakit infeksi. Terus yang kedua itu pendirian fasilitas kesehatan darurat. Jika fasilitas kesehatan tidak mampu menampung pasien atau sulit diakses, diperlukan posko kesehatan, klinik, lapangan, atau pelayanan kesehatan keliling. Yang ketiga itu sistem komunikasi dan koordinasi. Koordinasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan distribusi bantuan air bersih, pangan, obat-obatan, dan logistik kesehatan berjalan efektif. Yang keempat itu pengendalian penyakit menular. Upaya pencegahan penyakit dilakukan melalui penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, edukasi, perilaku hidup bersih dan sehat. Berikutnya, kesiapsiagaan jangka panjang. Kesiapsiagaan merupakan upaya sistematis yang dilakukan sebelum terjadinya kekeringan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan sistem kesehatan dalam menghadapi dampak di masa depan. Yang pertama, analisis risiko dan pemetaan bencana. Pemerintah dan otoritas kesehatan perlu mengidentifikasi wilayah yang berisiko tinggi mengalami kekeringan, seperti daerah dengan curah hujan rendah atau ketergantungan tinggi pada sumber air tertentu. Pemetaan risiko ini membantu perencanaan penyediaan air bersih,
pangan, serta layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat penting dilakukan, terutama terkait penanganan dehidrasi, penyakit akibat kekurangan air, serta manajemen gizi darurat. Edukasi masyarakat mengenai pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat dapat mengurangi risiko penyakit saat terjadinya kekeringan. Yang ketiga, penguatan infrastruktur kesehatan. Fasilitas kesehatan perlu diperkuat agar mampu beroperasi saat krisis air, misalnya dengan menyediakan sumber air cadangan, sistem penyimpanan air, serta fasilitas sanitasi yang memadai. Infrastruktur yang kuat membantu menjaga kontinuitas pelayanan kesehatan selama bencana. Yang keempat, penyimpanan logistik medis. Kesiapsiagaan mencakup penyediaan stok obat-obatan esensial seperti cairan dehidrasi, obat diare, suplemen gizi, vaksin, serta peralatan medis. Persediaan ini harus mudah diakses dan dapat didistribusikan dengan cepat ketika kekeringan terjadi. Yang kelima, integrasi kesehatan mental. Program kesehatan Sebut ulang itu. Yang kelima, integrasi kesehatan mental. Program kesiapsiagaan juga perlu memasukkan aspek kesehatan mental, seperti pelatihan tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan psikososial serta penyediaan layanan konseling bagi masyarakat yang terdampak stres akibat kekeringan berkepanjangan. Jadi sekian materi dari kelompok kami. Selamat sore.